Halo CS Kental, selamat datang di channel Anangkaru Project. Gimana nih kabarnya? Udah berhenti main sabun kah hari ini? Nah, kali ini gue pengen ngajak kalian buat ngebahas sebuah film yang berasal dari dalam negeri, dimana film yang disutradarai oleh Mo Brothers ini sukses ditayangkan dalam beberapa festival film internasional, seperti Toronto International Film Festival dan LA Strange Festival Film Paris 2016. Film yang bergenre action ini rilis pada 8 Desember 2016 lalu dengan judul Headshot. Di sepanjang film, kita akan disuguhkan dengan banyak adegan pertarungan yang terbilang sangat sadis. Film yang dibintangi oleh Iko Uwais ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang mengalami amnesia atau hilang ingatan. Namun anehnya, skill bela dirinya masih tetap melekat di dalam dirinya. Mau tahu gimana cerita selengkapnya? Gaskenlah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Satria batang hitam, konak terus. Satria batang hitam, pangkat mundur. Satria batang hitam, tang. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah scene di mana seorang tahanan magang yang sedang ngepel lantai di LV tersebut. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan dengan beberapa petugas sipir yang berjalan menuju sebuah sel khusus, di mana di dalam sel tersebut ditempati oleh seorang bos mafia yang sangat berbahaya. Bos mafia tersebut bernama Lee. Lee adalah seorang bos mafia yang sangat kejam, di mana ia sering menculik anak-anak kecil dan dididik untuk menjadi sebuah mesin pembunuh yang nantinya akan dipekerjakan sebagai kaki tangannya. Kemudian, kita diperlihatkan kembali dengan si tahanan magang yang sedang ngepel di awal scene tadi. Di sana, ia terlihat sedang mengambil sebuah senjata tajam yang berada di dalam ember yang ia gunakan untuk mengepel lantai. Kemudian, tahanan magang tersebut menusukkan senjata tajamnya tepat di leher salah satu petugas sipir yang berada di sana. Salah satu rekan sipir yang melihat kejadian tersebut pun langsung segera menembak tahanan magang tersebut. Namun sayang, si tahanan magang yang jago main FF ini lebih cepat menembak salah satu petugas sipir tersebut. Hingga akhirnya baku tembak pun terjadi. Setelah beberapa saat baku tembak, akhirnya si Lee berhasil bebas dari sel khususnya. Namun sayang, si tahanan magang yang jago bermain FF tadi harus tewas dikarenakan sinyal yang nge-lag. Kemudian, dengan santuinya Lee membebaskan semua tahanan yang ada di sana dan membekali mereka dengan senjata yang tadinya digunakan oleh beberapa petugas sipir tadi. Ketika hendak keluar dari penjara tersebut, ternyata mereka dihadang oleh banyak petugas sipir yang telah siap untuk menembaki mereka. Hingga akhirnya, baku tembak pun tak bisa dihindarkan. Lee yang lebih pintar memilih untuk bersembunyi sampai baku tembak antara skuad sipir dan skuad tahanan berakhir. Tak berselang lama, akhirnya baku tembak pun berakhir. Lee yang merasa situasi telah aman memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya dan berjalan santuy melewati mayat dari hasil baku tembak tadi. Namun ternyata di sana masih terdapat salah satu petugas sipir yang masih kenok. Dengan santuynya, Lee pun langsung membenturkan kepala petugas sipir tersebut ke tembok dan film Headshot pun dimulai. Kemudian, scene beralih ke sebuah rumah yang berada di pesisir pantai, di mana di rumah tersebut ditinggali oleh seorang pria tua yang bernama Romli. Ketika itu, Romli terkejut melihat sesuatu yang terjelat di jala ikannya. Terjelat dong, apaan tuh terjelat anjing? Kemudian, Romli pun bergegas mendatangi jala ikannya, dan betapa bingungnya ia ketika melihat seorang pemuda dalam keadaan pingsan yang terjerat di jala ikannya. Selanjutnya, scene beralih ke waktu 2 bulan kemudian, di mana seorang gadis cantik yang diperankan oleh Chelsea Island anjing, sedang mengayuh sepedanya menuju sebuah rumah sakit di daerah tersebut. Gadis tersebut bernama Aileen. Aileen adalah seorang dokter muda yang bekerja di rumah sakit tersebut. Kemudian, pada scene ini, kita juga diperlihatkan dengan pemuda misterius yang terjerat di jala ikan tadi, sedang terbaring di sebuah rumah sakit di dalam kamar tersebut. Beberapa saat kemudian, Aileen datang menghampiri pemuda tersebut, dan betapa bingungnya Aileen ketika melihat banyak bekas luka yang ada pada tubuh pemuda tersebut. Aileen yang masih belum mengetahui nama pemuda tersebut, kemudian memberikan nama kepada pemuda tersebut dengan sebutan Ismail tanpa bin Mail. Kemudian, Aileen pun tertidur di dalam ruangan tersebut hingga pagi tiba.
Beberapa saat kemudian, Ismail terbangun akibat mimpi buruknya yang ditinggal nikah oleh mantannya. Apaan sih nggak jelas anjing? Ismail yang masih dalam keadaan bingung, ia segera melihat ke sekitaran ruangannya. Dan bingung melihat Aileen yang masih tertidur. Alah anjing, ini kameramen. Hebat betul dia nyari angle gambar. Goblok! Oke, lanjut. Kemudian, Ismail pun berusaha untuk bangun dari tempat tidurnya dan menghampiri Aileen. Namun ternyata, ia terjatuh, dikarenakan keadaannya masih lemah. Aileen yang terkejut setelah mendengar suara gedubrak, langsung bangun dari tidurnya dan menenangkan Ismail. Setelah Ismail merasa tenang, Aileen pun mencoba untuk menanyakan kepada Ismail tentang identitasnya. Namun, Ismail tidak mampu menjawabnya dikarenakan ia mengalami amnesia. Kemudian, Ismail mencoba untuk mengingat kembali tentang masa lalunya. Dan di sana, terlihat beberapa potongan masa lalunya yang memperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang menodongkan pistol ke arahnya. Beberapa saat kemudian, Ismail melakukan pemeriksaan pada tubuhnya. Dan di sana, terlihat sebuah proyektil peluru yang telah bersarang di kepalanya. Oke, kita lanjut lagi. Pada scene kali ini, kita diperlihatkan dengan sebuah gudang besar yang mungkin berada di sekitar pelabuhan. Kemudian, di dalam gudang tersebut, terlihat sekelompok geng yang sedang menunggu seseorang. Beberapa saat kemudian, orang yang ditunggu pun tiba. Dan ternyata, orang tersebut adalah Lee MM. Yang ditemani oleh seorang gadis cantik yang ada di ingatan Ismail tadi. Dan diketahui, nama dari gadis cantik tersebut adalah Rika. Di dalam gudang tersebut, Lee akan melakukan meeting dengan pimpinan kelompok geng tersebut, yang bernama Anto dan Bondi. Namun, ketika mereka hendak memulai meeting, Lee dengan santuinya malah makan mie tek-tek amang isur, yang ia beli di pasar kasbah sebelumnya. Di pertengahan meeting, ternyata Anto berniat untuk membunuh Lee dengan mengepungnya di dalam gudang tersebut. Namun, tidak semudah itu Fernandes. Di luar gudang, terlihat beberapa anak buah Master King. Siapa Master King anjing? Di luar gudang, terlihat beberapa anak buah Anto yang berjalan untuk masuk ke dalam gudang. Namun, mereka ditahan oleh salah satu anak buah Lee yang bernama Besi. Dengan mudahnya, Besi berhasil mengalahkan semua anak buah Anto yang berada di luar gudang tersebut dengan menggunakan tongkatnya yang panjang, hitam, dan kuat. Goblok! Sementara itu, di dalam gudang, terlihat Rika yang bertarung melawan seluruh anak buah Anto yang berada di dalam gudang. Dan dengan mudahnya, Rika berhasil mengalahkan sebagian anak buah Anto. Anto yang merasa terpojok, kemudian memutuskan untuk membunuh Lee dengan pistolnya. Namun sayang, dengan cepat Lee berhasil melawan dan menusuk leher Anto dengan sumpit mie tek-tek amang isur. Terima kasih amang isur. Ngudut dulu bentar. Sampai lagi. Kemudian, Lee mengambil pistol dari Anto dan menembak semua anak buah Anto yang tersisa dan menyisakan Bondi sendirian. Awalnya, Lee juga ingin menembak Bondi. Namun, Bondi menawarkan sebuah informasi berharga tentang ditemukannya pemuda misterius yang sekarat di pinggir pantai kepada Lee. Lee yang mendengar informasi tersebut merasa marah, kemudian menembak telinga Bondi dan menyuruhnya untuk mencari pemuda tersebut. Selanjutnya, scene beralih kembali ke rumah sakit, di mana di sana terlihat Bondi yang ngamuk-ngamuk agar telinganya cepat diobati. Saat dirawat oleh Aileen, Bondi berusaha untuk menggali informasi tentang Ismail kepada Aileen. Namun, Aileen berusaha untuk menyembunyikan informasi tersebut. Bondi yang merasa kalau Aileen menyembunyikan sesuatu, berusaha untuk menanyakan kembali kepada Aileen dengan menggunakan kekerasan. Untung saja saat itu Ismail datang dan berhasil menyelamatkan Aileen. Setelah Ismail berhasil menyelamatkan Aileen dari gangguan Bondi, mereka pun pulang dengan berjalan di bawah derayan hujan yang katanya mengandung 1% air dan 99% kenangan. Nyatanya, nggak ada kenangan tuh di dalam hujan. Pala bapak kau kenangan. Kesel gue anjing. Di perjalanan pulang, Aileen menceritakan kepada Ismail tentang sesuatu yang terjadi pada kepalanya. Dan Aileen juga mengatakan bahwa ia akan mengajak Ismail untuk pergi ke Jakarta untuk mengeluarkan proyektil peluru yang bersarang di kepalanya. Namun, Ismail menolak ajakan tersebut dengan alasan ia harus mencari siapa dirinya sebenarnya. Keesokan harinya, Ismail dan Aileen berada di sebuah halte untuk menunggu bis yang akan mengantarkan Aileen pergi ke Jakarta. Saat sedang menunggu bis,
Ismail kembali melihat sebagian potongan ingatannya. Namun, di pertengahan penglihatannya, Ismail disadarkan oleh Aileen. Beberapa saat kemudian, bis yang mereka tunggu pun akhirnya datang. Kemudian, mereka bergegas untuk masuk ke dalam bis. Dari kejauhan, terlihat sebuah mobil yang di dalamnya terdapat Bondi beserta 2 buah anak Lee yang bernama Tano dan Tejo. Di dalam mobil tersebut, mereka terlihat sedang mengawasi Ismail dan Aileen. Namun, saat Ismail dan Aileen hendak memasuki bis, pandangan ketiga anak buah Lee tadi terhalang oleh sebuah angkutan umum yang menurunkan tumpangannya. Beberapa saat kemudian, bis yang ditumpangi oleh Ismail dan Aileen pun berangkat. Dengan segera, Tano, Tejo, dan Bondi berusaha mengejar bis tersebut. Dan ternyata Ismail tidak ikut ke dalam bis tersebut. Udah. Apa di kursi itu? Sini. Di tengah perjalanan menuju Jakarta, bis yang ditumpangi oleh Aileen dicegat oleh anak buah Lee dengan cara menghalangi jalur bis tersebut menggunakan mobil mereka. Saat bis berhenti, Tano, Tejo, dan Bondi segera masuk ke dalam bis dan memberondong seluruh penumpang yang ada di dalam bis menggunakan senjata api milik mereka, hingga menyisakan Aileen dan seorang gadis kecil yang bernama Mina. Kemudian, mereka membawa Aileen dan Mina untuk memancing Ismail datang kepada mereka. Beberapa saat kemudian, Ismail datang dengan diantarkan oleh Romli, karena sebelum terjadi pemberondongan di dalam bis, Aileen sempat menelpon Ismail untuk meminta pertolongan. Saat Ismail berusaha mencari Aileen di dalam bis, ia terkejut ketika melihat banyak mayat berada di dalam bis. Beberapa saat kemudian, Ismail dikejutkan dengan kedatangan beberapa anak buah Lee yang ditugaskan untuk membereskan mayat yang ada di dalam bis tersebut, dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Ismail yang berpengalaman bertarung sejak film Merantau sampai film The Raid 2, The Raid anjing, berhasil menghabisi semua kroco-kroco Lee. Tapi bohong, ternyata masih ada satu anak buah Lee yang muncul dan bersiap untuk menembak Ismail. Beruntung saat itu Romli segera berusaha membantu Ismail, namun sayang, ia harus tewas karena tertembak di bagian perut. Beberapa saat kemudian, muncul beberapa polisi yang segera memukul Ismail hingga pingsan.